Serang negara NATO, Rusia picu bahaya Perang Dunia Ketiga. Serangan rudal Rusia ke Zewodo, Polandia bisa memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Negeri beruang merah dianggap sengaja menekan detonator konflik bersenjata maha dahsyat di benua Eropa. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, serangan rudal militer Rusia menghabisi nyawa 2 orang warga Polandia. Meskipun di sisi lain Kementerian Pertahanan Rusia telah membantah kabar dan tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia malah menuding balik negara-negara barat dengan sengaja mengorbankan Polandia untuk melakukan usulan dan membuat kambing hitamkan Rusia. Hantaman rudal Rusia di Zewodo bisa sangat berakibat fatal sebab Polandia adalah salah satu dari 30 negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Polandia bisa mengaktifkan pasal 5 perjanjian NATO dan menghimpun seluruh kekuatan aliansi pertahanan Eropa dan Amerika Serikat. Pasal 5 merupakan dokumen pengamanan NATO yang memastikan bahwa setiap serangan terhadap anggota NATO di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh negara anggota. Begitu anggota mengaktifkan prinsip pertahanan diri di bawah perjanjian, NATO dapat membelanya dengan tindakan yang dianggap perlu, tidak mempermasalahkan penggunaan pasukan militer bersenjata untuk memulihkan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Meski demikian, setiap serangan terhadap negara anggota NATO tidak secara otomatis memicu keadaan perang. Hal ini dikatakan oleh mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Joe Rubin. Lebih lanjut, Rubin mengatakan penggunaan pasal 5 NATO harus berlandaskan fakta jika pihak tertentu memang sengaja melancarkan serangan terhadap negara anggota. Jika tidak, maka menurut Rubin diperlukan alat belanja dengan syarat tertentu untuk menyelesaikannya. Ini tidak seperti mekanisme pemicu perang. Ini tidak berarti bahwa setiap negara di NATO merespon dengan invasi militer penuh ke Rusia, ujar Rubin mengutip FIFA Militer dari The Hill. Pasal 5 adalah alat penurun panas yang sangat kuat, jadi ini memberi opsi untuk respon Polandia, dan itulah yang dilakukannya, memberi opsi tetapi itu tidak memberikan persyaratan. Kemudian Rubin juga yakin jika dengan keunggulan militer yang dimiliki Rusia mampu menyerang Ukraina dalam waktu yang tidak terduga. Akan tetapi serangan Rusia percaya Rubin tidak selalu tepat pada sasaran yang dituju. Jadi menurut Rubin, Polandia harus lebih dulu menggunakan pasal 4 NATO yang mewajibkan negara anggota mempelajari apakah keamanan dan wilayahnya terancam. Akan tetapi Rubin juga menyebut serangan itu bisa menjadi pemicu langsung atau ujian yang diberikan Rusia untuk mengukur tekad NATO. Sangat mungkin mereka menyerang Ukraina sebanyak yang mereka bisa. Akan tetapi militer Rusia mereka tidak selalu tepat. Langkah pertama adalah mencari tahu mengapa hal ini terjadi dan mencari tahu apakah ini alasan awal atau ujian, kemudian mengkalibrasi tanggapannya, ujar Rubin. Militer Rusia telah menghancurkan sebuah gudang di Ukraina Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi NATO dan Amerika dalam serangkaian serangan. Di daerah Vozneseng di wilayah Mykolaiv, gudang senjata yang menyimpan 45.000 ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke angkatan bersenjata Ukraina oleh negara-negara NATO telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Moskow juga melenyapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Rusia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Mekanis ke-72 Ukraina di fasilitas pertanian di kota Artemovsk, Republik Rakyat Donetsk, memusnahkan hingga 130 tentara dan 8 kendaraan angkut dan juga kendaraan lapis baja. Di desa Dersings yang juga di wilayah kekuasaan DPR, pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai howitzer Brigade Serangan Udara ke-95 Ukraina. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menghabisi hingga 70 anggota layanan militer Ukraina.
menghancurkan 3 senjata self-propelled 2X1 Goska dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat bahwa Kiev menghadapi kerugian sangat-sangat besar hingga miliaran dolar. Rezim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil langkah-langkah untuk menebus kekurangan personel militer di Donbas. Kiev telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Ukraina yang dimobilisasi dari pusat pelatihan, serta anggota layanan yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, ibu kementerian itu. Pada Selasa pekan lalu, Zelensky mengatakan bahwa pertempuran di Donbas adalah neraka. Dia mengimbau Amerika Serikat dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Kiev dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang. Rusia tetap perkasa, Eropa malah babak belur. Pemimpin NATO ini sebut strategi Barat telah gagal. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyatakan bahwa Uni Eropa perlu strategi baru untuk merespon invasi militer Rusia di Ukraina. Pasalnya, sanksi ekonomi masih yang diterapkan sekarang justru lebih merugikan Eropa sendiri ketimbang Rusia. Strategi baru diperlukan yang harus memfokuskan pembicaraan damai dan menyusun proposal perdamaian yang baik daripada memenangkan perang, kata Orban dalam pidatonya di Rumania. Orban yang terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut pada bulan April menegaskan bahwa Hungaria, anggota NATO, akan menghindari perang di negara tetangga Ukraina. Dia menghadapi tantangan terberatnya sejak mengambil alih kekuasaan pada 2010 dengan inflasi 2 digit, foreign yang lemah, dan dana UE masih tertahan di tengah perselisihan dengan Brussels mengenai standar demokrasi. Orban telah mengatakan sebelumnya bahwa Hungaria tidak mau mendukung embargo UE atau pembatasan impor gas Rusia karena itu akan merusak ekonominya yang sekitar 85% bergantung pada impor gas Rusia. Dia mengatakan dalam pidatonya bahwa strategi Barat di Ukraina telah dibangun di atas 4 pilar, bahwa Ukraina dapat memenangkan perang melawan Rusia dengan senjata NATO.